Halo Mas Raffi, apa Halo Mbak kabar? Alex, apa kabar? Baik, baik, baik. Ba- Aku baik, sehat. Oke, Di saya rumah juga aja. Mbak baik kok gimana? di sini. Baik, semuanya baik. Baik Geng ya? sehat gimana nih? Kita sapa-sapa dulu yuk. Iya, geng sehat gimana nih? Kalian apa kabar nih? Sehat-sehat Semoga aja pada kan? baik Semoga semua sehat-sehat ya. aja. Oke, jadi mungkin langsung aja ya Mbak ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya tanda-tanda kita mengalami stres atau depresi selama WFH ini? Sebenarnya stres sama depresi itu suatu hal yang berbeda. Stres itu sebuah Ya, kondisi, sedangkan kalau depresi itu udah sebuah diagnosa gangguan lah ibaratnya. Jadi mungkin kita perlu bahas definisi awal stres itu sendiri ya. Stres itu kan sebenarnya oke. respon fisik dan mental kita ketika menghadapi sesuatu yang kita anggap mengancam nih. Dalam artian, sesuatu yang mengancam itu bisa kita nilai secara subjektif. Jadi nggak selamanya semua orang punya standar nilai rasa terancam yang sama. Ibaratnya ada yang ngerasa patah hati itu ancaman, ada juga yang ngerasa oh patah hati ya biasa aja, itu contoh simpelnya ya misalnya. Nah, persepsi subjektif terhadap ancaman itu seringkali berkaitan sama ekspektasi. Let's say kita udah expect tapi yang muncul ternyata nggak, yang A ini nggak muncul gitu. Nah, contoh kayak misalnya orang yang lagi, gue pengen pulang kerja nih, saya pengen pulang kerja cepet-cepet, mau istirahat gitu. Udah expect, oke, jam 5 teng mau pulang, mau tidur-tiduran, mau istirahat karena udah mau sakit badannya misalnya. Terus tiba-tiba bos nelfon, harus dikerjain sekarang nih, kalau bisa diselesaikan, dan akhirnya kita harus lembur. Itu kan nggak sesuai sama ekspektasi kita, dan akhirnya kita Ya, ngerasa, betul, betul. kok kesehatanku terancam ya, kondisiku nih terancam dalam artian di sini adalah aku tuh nggak bisa ngikutin apa yang aku mau, seperti itu. Nah, itu yang maksudnya persepsi tiap orang Oke. beda-beda. Mungkin kalau kita lagi fit, oke aja. Tapi kalau kita lagi nggak enak badan, kalau kita lagi kecapean, ya kita akan mengalami stres itu ketika mengalami lembur tadi. Contohnya seperti itu. Oke, jadi contohnya seperti itu ya Mbak. Jadi kayak lebih ke nggak sesuai ekspektasi yang ingin kita inginkan begitu ya. Iya, jadi kita merasa kasarnya nih bahasanya sih terancam, tapi terancam itu kan kayak terlalu ekstrim ya. Tapi ibaratnya kalau Iya, kita terus. nggak mencapai ekspektasi yang kita mau, kita tuh bisa mengalami stres gitu. Oke, nah Mbak, sebenarnya caranya gimana sih Mbak untuk menghadapi stres ini atau cemas ini di rumah aja gitu? Cara Well, mungkin cara yang paling mudah begitu. yang paling dasar adalah kita ingat dulu bahwa aktivitas, rutinitas, bahkan pekerjaan itu sebenarnya memang kita butuhkan untuk menjaga sanity kita atau kewarasan kita atau kesehatan mental kita. Jadi kalau memang kita terpaksa harus di rumah aja, ada baiknya kita tetap bikin planning harian. Jadi nggak benar-benar yang oke, hari ini kosong, besok kosong, ya cuma tinggal makan, bangun, tidur, bangun, makan, bersih-bersih, pulang lagi, makan, terus tidur lagi. Jadi setiap harinya tuh kayaknya monoton, nggak ada yang dikejar, nggak ada yang di planning, ngikutin waktu aja cuma buat ngabisin waktu. Terus misalnya mau nonton ya tinggal nonton, mau dengerin lagu tinggal dengerin lagu. Sedangkan kalau kita punya planning dalam artian hari ini mau beresin apa deh, hari ini mau baca buku apa, dan kita strict sama planning itu, at least kita masih punya rutinitas kan, seperti itu. Oke, nah Itu ya tanda-tandanya awalnya ya. sendiri itu awalnya begitu ya. Nah, Tanda, tanda-tandanya mm, itu kayak gimana ya Mbak kalau kita udah kayak, wah ternyata ini sebenarnya gue udah stres gitu, udah memasuki tahap stres gitu. Oke, stres itu sendiri paling mudah dikenali dengan perasaan capek. Kayak kok nggak ada semangat ya, kok kayaknya nggak ngapa-ngapain, tapi kok capek banget, pengen bingung mau ngapain. Kadang ada juga yang badannya capek, tapi pikirannya tuh racing, kayaknya tuh pikirannya tuh kayak overthinking, berkecamuk, mikirin semua hal, mikirin kok ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kayaknya selalu berhubungan dengan hal-hal yang mengecewakan, itu juga bisa kita kategorikan stres. Aku kok nggak bisa begini ya, aku kok nggak bisa begitu ya, kapan ini selesai. Selain itu juga mungkin bisa terjadi ada perubahan pola tidur, pola makan, jadi kayak udahlah malas makan, malas ngapa-ngapain. Kalau memang sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sampai 2 minggu atau 6 bulan, kita memang perlu curiga sudah mengarah ke suspect depression namanya. Tapi kalau misalnya memang baru, bete banget sih, kok kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, badannya kok Iya, pegel-pegel, badan iya. capek, deg-degan, terus kayak mikirin sesuatu tuh langsung kepikirannya tuh yang panjang, yang jauh, nah itu udah termasuk Susah kategori tidur juga stres mungkin sih. salah satunya ya Mbak ya.
Betul, ya perubahan jam tidur, perubahan jam biologis kita. Tapi bukan Perubahan jam berarti susah tidur ya. tidur itu karena bukan berarti karena kita WFH bangunnya siang, jadi tidurnya malam dibilang susah tidur nggak Iya, seperti itu bukan ya. Kalau gitu memang juga. masih, ya kalau masih Ya. 6 jam masih oke gitu. Oke, ada nih yang nanya Mbak, lama di rumah awalnya Mm-mm. tenang nih, tapi lama-lama lihat berita dan baca berita tentang kondisi sekarang, yaitu wabah COVID, lama-lama stres juga ya Mbak, gimana ngatasinnya ya? Nah, jadi kondisi manusia itu kan dipengaruhi sama 3 hal kalau dari teori CBT Ya. namanya Cognitive Behavioral Therapy. Jadi 3 hal itu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ibaratnya kita udah Hmm. latih perasaan kita misalnya dengan latihan meditasi. Kita udah latih pikiran kita dengan latihan gimana caranya bisa memodifikasi pikiran negatif. Tapi perilakunya tetap baca-baca yang mencemaskan. Tetap baca-baca hal Hmm. yang negatif. Tetap nggak dicari sumber yang benar. Tetap semuanya pengen tahu, dipercaya, dan selalu kalau biasanya orang-orang yang cemas ataupun yang stres, mereka kalau dilihat dari history atau keywords yang suka dicari adalah kata-kata yang negatif. Kayak misalnya bahaya corona, terus berapa orang yang sudah meninggal, ciri-ciri penyakit corona yang kronis, misalnya seperti itu, dan kayak misalnya kapan kapan semua ini berakhir, apa dampak buruk jangka panjang finansialnya, wah, itu kan langsung kepapar semua yang negatif-negatif Ya, ya. ya, Padahal semuanya. kalau kita cari dari keywords yang positif, kayak misalnya tingkat kesembuhannya, terus apa aja sih masukan-masukan dari orang-orang yang pernah mengalami corona yang akhirnya sembuh. Terus kayak misalnya kita juga kemarin yang sempat uh, jadi perbincangan di kalangan teman-teman yang dokter adalah banyak kasus orang yang salah diagnosa gitu. Jadi ibaratnya Hmm. uh, mereka mungkin dikira corona ternyata DBD misalnya seperti itu. Jadi kayak Oh, kita coba cari tahu ada gejala lain kah, ada ciri lain, ada penyakit lain kah, atau ada kondisi lain kah yang mungkin mirip dengan kondisi corona, apa gejala kondisi corona ini. Jadi jangan dikit-dikit mikir, oh kok badanku panas, kayaknya aku corona nih. Bisa jadi cuma kecapean aja. Bisa jadi malah penyakit lain, kita harus aware sama hal itu. Atau bisa jadi cuma kondisi kayak semacam kondisi psikosomatis aja, jadi badannya lebih stres, jadi lebih panas, ataupun ada sakit-sakit di badan gitu. jadi jangan self diagnose dulu ke diri kita sendiri gitu ya. Lebih baik Ya, benar-benar konsultasiin ke dokter gitu ya Mbak. betul, memang kalau udah ada Iya. tanda-tanda kita ikutin. Misalnya ada demam kan, that means memang di badan kita ada infeksi, tinggal dicari tahu infeksinya apa gitu. Jadi kita ikutin Oh, langkah-langkahnya aja, nggak usah berspekulasi sendiri, nggak usah parno, baru sakit gatal langsung nyari rapid test di mana, terus harus apa aja. Kita udah mulai nyari-nyari kan pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu jawab. Ada panas nggak, sesak napas nggak, atau apapun. Kita langsung berpikir, aduh ntar kalau aku sesak napas iya, gimana? iya. Padahal mungkin ada riwayat asma, kita kan perlu pertimbangin juga, nggak semuanya seperti itu, gitu. Oke, Mbak. Ada lagi yang nanya, perasaan kerjaan semakin banyak nih sama WFH. Padahal udah disambi sama masak sama aktivitas lain. Nah, itu gimana cara ngatasinya, Mbak? Iya, katanya itu sih pasien-pasien pada mengeluh bahwa karena nggak ada jam kerja, rekan kerja, tim, dan bosnya tuh biasanya kurang memperhatikan hak mereka dalam mengatur waktu mereka sendiri. Jadi ibaratnya karena tahu itu di rumah, ya udah sampai malam aja masih dicariin, sampai jam 8, jam 9, jam 10 masih diminta email, karena taunya ya nggak di kantor juga kok, di rumah aja. Dan di Iya, satu sisi juga dari sisi orangnya sendiri, mereka pun sulit untuk mengatur jam kerja mereka. Jadi bukan dari orang luarnya saja, dari diri mereka yang sulit mengatur. Ibaratnya pas jam makan siang, karena makan bisa kapan aja, biasanya kalau di kantor at least kita ada jam 12 sampai jam 1, atau kalau hari Jumat lebih panjang ya kita punya waktu istirahat yang memang fokus untuk istirahat. Kalau di rumah kan kita bisa makan kapan aja, kita bisa ngelakuin sesuatu tuh kapan aja, yang penting iya kerja, betul. bisa nyambi kerjaan gitu, bisa nyambi Nyambi, dengan ya. kerjaan. Tapi malah kita lupa di saat kita nggak punya jadwal yang uh, ketat, bukan ketat sih, punya jadwal yang konsisten, kita jadi kehilangan waktu yang cukup untuk istirahat kita sendiri. Jadi pas sambil makan, bos nelfon, oke diangkat aja. Padahal biasanya kalau di kantor, jam makan siang, bos nelfon nggak diangkat juga, padahal gitu, Iya. seperti itu. Padahal Itu sih jam yang makan susah. siang ya. Iya. Ya, Oke, membatasi waktu itu yang paling penting sih sebenarnya. oke Mbak. Ada yang nanya juga nih, WFH makin mager, itu tanda stres atau enggak ya? WFH makin mager. Bisa Bener jadi, sih, kadang bisa mungkin jadi. mungkin di rumah, karena di rumah kali ya Mbak. Beda gitu Ya, jadi lingkungannya dengan lingkungan kantor. iya, kayak vibration buat kerjanya, buat produktifnya itu berkurang.
Selain itu juga karena di awal-awal mungkin kita capek, kita butuh istirahat, kita enjoy. 3 hari pertama lah, let's say sampai seminggu pertama kita enjoy WFH. Terus tiba-tiba udah mulai segar, yang biasanya produktif pasti banyak dong ide, mau ngapain, mau planning apa, mikirin, oh ya tahun lalu waktu bikin resolusi, aku udah punya planning ABCD nih, terus kok kayaknya mau dikerjain nggak bisa-bisa, nggak ada kesempatannya, nggak ada waktunya, ya pada akhirnya jadi ya udahlah males ngapa-ngapain. Nah, males ngapa-ngapain itu kita perlu curiga, apakah itu perilaku withdrawal atau menarik diri atau bukan. Hati-hati kalau memang udah ada kondisi yang cenderung menarik diri itu adalah tanda-tanda suatu masalah psikologis gitu. Oke, gitu gengs jadi jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar bisa tetap fokus pas WFH seperti kayak pas kerja di kantor? Soalnya kan di rumah jadi sering distract sama hal-hal lain. Well, kalau memang ada tempatnya, kita bisa sediain satu tempat khusus untuk kerja. Seperti ketika kita lagi di kantor, terutama untuk orang-orang yang memang kan ada yang kerjanya sales atau marketing yang memang pergi-pergi. Nah, itu memang mungkin lebih susah di settingnya seperti apa. Tapi kalau yang orang yang biasanya behind the desk atau di belakang meja, ya mereka sediakan saja satu tempat khusus, satu kamar khusus tempat mereka kerja, atau satu space lah at least. Jadi semua buku, semua kerjaan ditaruh situ. Yang kedua yaitu tadi, atur waktunya sebaik mungkin. Kalau biasanya masuk kerja jam 9, pulang jam 5, istirahat jam 12 sampai jam 1, ya tetap lakukan seperti itu. Jadi jangan, oh nanggung lah nih, gue mau nonton Netflix dulu, terus malam-malam baru kerja lagi, misalnya seperti itu. Iya. Jangan dilakukan Oke, seperti Mbak. itu, jadi tetap. Oke, ya. Tadi Mbak sempat nyebutin ada psikosomatis. Nah, tadi ada yang nanya nih di komen, psikosomatis itu apa ya? Okay. Ini orang awam, kayak aku juga belum paham, Mbak. Ya, jadi psikosomatis sendiri adalah reaksi stres yang sudah mempengaruhi kondisi fisik kita. Kalau misalnya orang kan sering bilang stres itu kan mempengaruhi imun ya, jadi kita jadi gampang sakit ataupun jadi mudah terserang virus. Cuma ada reaksi psikologis juga yang mempengaruhi kondisi fisik kita secara lebih cepat gitu. Misalnya jadi nggak cuma karena infeksi ataupun karena daya tahan tubuh menurun. Misalnya, jadi ada seorang pakar bernama John W. Kapas. Dia menjelaskan tentang the 5 body syndrome. Jadi ada 5 sindrom di tubuh yang berkaitan dengan stres. Misalnya kayak orang yang ngerasa terbebani dengan sesuatu yang bukan bebannya dia, biasanya sakitnya di punggung, di pundak, pegel-pegel, tekanan darah tinggi. Terus kalau ada orang yang ngerasa aku tuh nggak dikasih kesempatan untuk ngomong, aku nggak bisa mengungkapkan isi pikiranku, biasanya arahnya ke area pernapasan. Jadi gatal-gatal di leher. Nah biasanya nih kalau masa-masa seperti ini kan mau nanya siapa ya, mau ngungkapin ide ke siapa ya, atau mau cerita sama siapa. Jadi masalah tuh disimpan sendiri, mereka nggak bisa cerita, nah muncul gatal-gatal di leher seperti itu.